tahanan. Tapi Ya. 25 tahanan. Dan jamnya jam berapa ya Pak? Ya, untuk tahanan sebetulnya posisi rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung dengan gedung utama ini cukup jauh. Namun demikian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan dan mengganggu terhadap kesehatan para tahanan, maka tadi malam sekitar jam 9 proses evakuasi dilakukan terhadap 25 tahanan. Sementara dipindahkan ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kita semua tahu sekarang kondisinya sudah cukup bagus, udara cukup bagus. Tadi saya melihat Direktur Penuntutan akan mengembalikan tahanan itu dari Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kembali ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tadi saya sudah lihat Direktur Penuntutan sudah menuju ke rutan yang di gedung parkir. Beliau sedang mengadakan pengecekan terhadap ruangan-ruangan. Jika memang sudah memenuhi syarat, maka pelaksanaannya direncanakan pada sore hari ini juga. Pak izin, ini kan tadi Bapak sampaikan. Izin tadi kan Bapak sampaikan ini heritage ya, bangunan cagar budaya, mestinya perawatan bangunan dan segala macamnya ini berjalan baik. Tapi mengapa EWS atau early warning sistemnya ini tidak berjalan sehingga kebakaran begitu dahsyat? Ya. Sistem keamanan ini sistemnya gimana, atau ada Pak? yang rusak atau sabotase? Enggak. Mungkin. Betul bahwa ini masuk dalam kategori heritage, maka pengamanannya sudah sesuai dengan standar. Sekali lagi, yang namanya musibah kita semua tidak tahu. Dengan sistem seperti apapun, kalau yang namanya musibah, dan kebetulan juga hari libur, oleh karena itu musibah ini tentu bukan keinginan kita bersama. Kita sangat menyayangkan gedung yang mempunyai nilai sejarah ini terbakar. Dan betul bahwa sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, tentu perlakuannya berbeda dengan gedung-gedung yang lain. Ya. Tetapi sepanjang itu musibah kita semua tidak tahu. Terakhir dicek mungkin Pak kapan sistemnya ini berfungsi segala macam? Ya, saya pikir sesuai dengan SOP. Kami belum mengecek sejauh itu bahwa apa yang sudah ditentukan dalam SOP tentang cagar budaya sudah kami lakukan. Dan tentu itu akan dipantau oleh tim dari cagar budaya pemerintah Provinsi DKI. Saya kira itu ya. Ada lagi? Pak, kalau misalkan Saya tidak hafal, tetapi ini masuk dalam salah satu cagar budaya. Pak, mohon izin Pak, kalau misalkan ini kan biasanya kalau gedung ada alarm buat sistemnya ya Pak. Alarm itu kan bunyi setelah terbakar. Kalau selalu terbakar. Iya toh? Nggak dari asap gitu nggak? Ya, asap munculnya apa? Api kan? Pak, yang ngurus IMB-nya siapa Pak? Kendala dalam pencarian air oleh tim pemadam, instalasi air di kawasan Kejagung sebenarnya seperti apa sih Pak? Instalasi air cukup, tetapi karena kobaran api cukup besar, sehingga debit air tentu menunggu. Ya, Pak, yang ngurus IMB Pak? IMB. Iya Pak, maksudnya kan ini kan cagar budaya seharusnya kan ada pemetaan untuk mitigasi ini Pak, mitigasi. Tadi sudah saya sampaikan SOP sesuai dengan ketentuan cagar budaya sudah dilakukan. Pak izin ada informasi surat setoran bukan pajak yang disetorkan oleh Joko Chandra ini juga terbakar di gedung ini Pak. Apakah benar begitu? Tadi sudah saya sampaikan, semua mendengar ya, di gedung ini tidak ada berkas yang terkait dengan penanganan perkara. Oke? Pak, pada saat kejadian ada berapa petugas pengamanan ke dalam yang bertugas sih Pak? Kenapa? Tomdal yang bertugas tadi malam itu berapa Iya. sih Pak? Sudah dibagi sesuai dengan ketentuan jadwal piket masing-masing. Dan ketika liburan, personil itu ditambah. Berapa piket Pak? Ya, saya tidak jelas berapa, tetapi rata-rata masing-masing gedung itu biasanya minimal ada 4 sampai dengan 6 orang. Masing-masing gedung. Pak, kalau dari Kejaksaan Agung sendiri dugaan munculnya api itu bagaimana? Tadi saya sampaikan, jangan membuat spekulasi. Silahkan kita tunggu penyelidikan yang berwajib yang dalam hari ini Polri. Sekali lagi teman-teman, jangan membuat spekulasi masing-masing.
beberapa hari konfirmasi ada 2 staf katanya terjebak. Ini sudah terkonfirmasi Pak? Dari mana itu? Ada konfirmasi nggak Pak? Atau memang belum ada kabar Pak? Silakan konfirmasi yang memberitahu Anda. Sampai dengan hari ini tidak ada korban. Kalau Anda mendengar konfirmasi lain, silahkan meminta konfirmasi yang memberitahukan itu. Tadi sudah saya katakan, ya. Mudah-mudahan sampai dengan hari ini tidak ada korban. Itu hari libur, mulai hari Kamis, Jumat cuti bersama, Sabtu libur, sehingga tidak ada kegiatan perkantoran. Jamnya pun jam 7 malam lebih. Pak, bisa langsung menyebar besar itu apakah ada keterlambatan melaporkan atau bagaimana Pak? Namanya memadamkan api ya mesti apinya dulu. Karena sudah besar dulu baru dilaporkan Pak. Ya. Tidak. Begitu ada api dilaporkan. Tetapi Anda kan tahu di mana posisi pemadam kebakaran. Alarm sama sekali nggak bunyi berarti ya? Nah, diulangi lagi. Pak Kapus, untuk data-data dari Jaksa Agung atau oleh sebelumnya Apa? Kejagung menerima ada Ancaman bom. Nggak ada. Itu tahun 2000. nggak ada Pak ya? Ya, kalian ngarang ya silakan lah ngarang ya. Pak, berkas-berkas untuk Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung sampai saat ini apakah aman Pak dan ada backupnya Pak? Tadi sudah saya sampaikan ya berulang-ulang. Berkas Jaksa Agung. Tolong didengarkan baik-baik. Pak katanya Ya. ini udah kejadian yang kedua yang terbakar ya Pak ya. Yang pertama antara tahun 80 sama 67 informasi ya Pak. Informasi dari mana? Di lapangan sih. Kita cerita hari ini ya. Kita cerita hari ini ya. Oh, gitu. Ya, kita cerita hari ini. Izin selain mendukung Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk kebakaran ini, langkah-langkah terdekat yang akan dilakukan Kejaksaan Agung supaya kinerja Kejaksaan Agung tidak terganggu apa saja? Ya tentu tadi sudah saya sampaikan, kinerja jalan terus. Kita punya beberapa gedung, kami punya beberapa gedung, sehingga tadi sudah saya sampaikan, kinerja nggak ada masalah. Pak Jaksa Agung berkantor dimanapun, secara institusi semua jalan. Maksudnya berkas-berkas yang hilang mungkin dicari segala macam yang ada di sini kan perlu dicari. Ya, jadi kami punya backup data, Oh, punya backup datanya berarti, ya, Pak? kami punya backup data, dan itu sudah diantisipasi apabila terjadi sesuatu, maka langkah pertama, langkah kedua sudah diantisipasi, karena kita semua tidak tahu yang namanya musibah. Di era digital begini, kami juga punya namanya record center, sehingga mudah-mudahan backup data itu masih bisa digunakan untuk kepentingan ke depan. Masuk data kepegawaian ya Pak ya? Ya, karena data kepegawaian itu tidak hanya di sini, di masing-masing kejati, di masing-masing kejaksaan negeri juga ada. Pak, kalau kemarin ini kan cuma kemarin ini ada 65 pemadam kebakaran. Untuk hari ini sisanya tinggal berapa lagi nih Pak? Soalnya tadi sudah ada yang Untuk teknis berapa jumlah pemadam kebakaran, silakan tanya ke apa singkatannya, GUL. Hukuman. Ah. Kalau dulu kita kan taunya Dinas Pemadam Kebakaran ya. Jumlahnya berapa, kekuatannya berapa, tiap-tiap mobilnya berapa, nanti Anda juga tanya berapa cc mobilnya, saya nggak bisa jawab. Pak, kalau kerugian udah bisa dihitung berapa? Belum. Pak, kapan terakhir kali simulasi kebakaran dilakukan dan alat-alat pemadam kebakaran kapan terakhir kali dilakukan? Saya belum mengkonfirmasi. Pak, kalau pemugaran situs cagar budaya ini terakhir dilakukan kapan Pak? Saya belum terkonfirmasi. Sekali lagi, karena itu cagar budaya, maka masuk di dalam aturan di peraturan daerah. Ya, untuk memukar dan lain sebagainya itu tentu harus seizin balai perlindungan cagar budaya. Sudah berkoordinasi Pak? Kenapa? Sudah berkoordinasi dengan balai perlindungan. Maksudnya berkoordinasi gimana? Apakah mau diputar Ya kan lagi? baru terbakar, dipadamkan dulu lah apinya. Ya, Sudah ada pembicaraan dari Pak Kapolri. dipadamkan dulu apinya. Setelah itu baru kita bicarakan. Ini semua melalui mekanisme penanganan penyelamatan cagar budaya. Oke, hari ini saya mohon doanya teman-teman semua, mudah-mudahan sudah tidak ada api lagi ya. Terima kasih atas dukungannya selama ini dan tetap mohon doanya. Hari ini diharapkan sudah tidak ada api lagi, tetapi saya yakin petugas pemadam kebakaran bekerja dengan baik. Kita juga memahami hampir semalam sampai dengan sore ini, jadi semalam tambah hari ini mungkin juga nanti untuk pendinginan atau mencari barangkali masih ada
api-api kecil harus segera dipadamkan. Saya kira itu. Bapak cukup apresiasi. Terima kasih. Ya, semua saling membantu. Dan masyarakat yang bisa memahami dalam kondisi pandemi, dalam kondisi cukup ramai, mengganggu lalu lintas, kami mohon maaf. Semua tidak kita inginkan, namanya juga musibah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Breaking News TV One pemirsa. Tadi kita sudah dengarkan bersama keterangan dari pihak Kejaksaan Agung berkaitan dengan musibah kebakaran yang terjadi malam tadi di kantor Kejaksaan Agung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kalau Anda lihat di layar kaca, inilah bangunan utama dari kantor Kejaksaan Agung yang terbakar malam tadi sekitar pukul 19:10. Tadi disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum dari Kejaksaan Agung, Hari Sutiono, bahwa beberapa hal telah dilakukan berkaitan dengan kebakaran ini, diantaranya tahanan yang kemudian berada di kawasan Kejaksaan Agung dipindahkan ke Rutan Salemba di cabang Jakarta Selatan, menunggu bagaimana perkembangan terkini, dan juga nanti jika sudah ada tempat akan dikembalikan kembali ke kawasan Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung. Lalu juga disampaikan bahwa semua berkas tidak ada yang terbakar karena memang berkas sendiri tidak berada di gedung yang terbakar, dan juga pihak Kejaksaan Agung mempunyai backup data dan juga sudah melakukan record center sehingga seluruh berkas penanganan perkara disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum bahwa semuanya aman dan tidak ada yang terbakar dalam musibah malam tadi. Lalu juga disampaikan tadi dalam konferensi pers kepada awak media bahwa tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut karena kebakaran ini terjadi pada saat libur, hari libur begitu, tidak ada kegiatan perkantoran, lalu juga tidak ada kemudian karyawan yang berada di lokasi sehingga kebakaran ini tidak memakan korban jiwa. Lalu juga dibahas tadi beberapa hal berkaitan dengan penyebab juga masih diselidiki dan masih menunggu dari pihak kepolisian atau pihak berwajib untuk menangani hal ini untuk mencari tahu penyebab kebakaran tersebut. Malam tadi seperti yang Anda lihat di layar kaca, ini adalah kejadian malam tadi. Ada sekitar 38 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI untuk memadamkan api sampai dengan dini hari malam tadi, sehingga api ini bisa dipadamkan, dan sampai siang tadi masih dilakukan proses pendinginan dan juga proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Diketahui juga bahwa kebakaran ini berawal dari lantai 6 yang merupakan tempat dari kepegawaian yang berada di sisi utara, yang kemudian merembet ke sisi tengah dan juga selatan dari bangunan tersebut, yang juga merembet ke lantai 5, lantai 3, dan juga lantai 4 yang merupakan tempat pelatihan kepegawaian, lalu juga tempat dari atau juga kantor intelijen di kantor Kejaksaan Agung yang terbakar malam tadi di kantor Kejaksaan Agung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kita nanti akan juga menunggu bagaimana perkembangan terkini dari laporan rekan kami yang berada di sana. Ada Rizky Darmansyah yang akan mengabarkan perkembangan terkini dari konferensi pers dan juga informasi terkini dari kantor Kejaksaan Agung. Rizky, tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Sudah ada informasi penyebab dan juga kini kondisinya seperti apa di kantor Kejaksaan Agung? Ya, baik Imran Tanjudin, kalau penyebab hingga saat ini memang baik Kapus Penkum dari Kejagung RI maupun Polri belum memberikan keterangan pasti karena memang olah TKP hingga sore hari ini belum dilakukan, dan untuk aktivitas yang sedang berlangsung di lokasi kejadian ataupun di gedung utama Kejagung RI ini sedang berlangsung pendinginan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Informasi yang kami peroleh bahwa proses pendinginan ataupun pembahasan ini telah berlangsung sejak pagi ataupun pukul 8 pagi
pagi tadi. Dan hingga saat ini juga di depan area Gedung Utama Kejagung RI ini masih cukup banyak mobil pemadam kebakaran yang bersiaga. Tadi kami juga lihat ada Bronto Skylift masih ada, namun memang berbeda dengan tadi malam, sudah tidak digunakan lagi. Yang digunakan adalah mobil-mobil pemadam kebakaran yang ukurannya lebih kecil yang disiagakan untuk melakukan proses pendinginan. Nah, untuk pendinginan sendiri ini memang berbeda dengan tadi malam saat proses pemadaman, di mana api ataupun air ini disiramkan melalui jarak jauh seperti itu untuk memadamkan api-api yang berada di seluruh area Gedung Utama Kejagung Republik Indonesia. Dan proses pendinginan ini dilakukan dengan cara menarik selang panjang dari setiap mobil pemadam kebakaran yang berada di area atau sudah diparkirkan di depan area Kejagung RI ini untuk menyasar titik-titik api yang saat ini diperkirakan masih ada, masih menyala, masih berasap, sehingga dapat dipastikan lokasi ataupun tempat kejadian Gedung Utama Kejagung RI ini sudah benar-benar padam, tidak ada titik api, tidak ada nyala api yang berada di Gedung Utama Kejagung RI Republik Indonesia. Nah, tadi sudah ada sejumlah pihak yang datang, Imran, pada pagi hari tadi, Dirkrimum Polda Metro Jaya dan juga Puslap 4 serta Inafis Mabes Polri. Mereka sudah sempat datang ke dalam, namun memang belum dilakukan proses olah TKP karena tadi kondisi di area gedung ini belum memungkinkan untuk dilakukan proses olah TKP karena tadi masih terdapat beberapa titik-titik api. Tadi disampaikan oleh Dirkrimum bahwa masih ada sejumlah bagian dari gedung. Ini kami memang belum bisa mengonfirmasi di lantai berapa, tapi ada beberapa titik yang masih mengeluarkan asap, sehingga inilah yang ditakutkan oleh pihak Puslap 4, oleh Inafis, tidak aman seperti itu, masih ada nyala api dan nanti ditakutkan akan membahayakan petugas yang bertugas. Jadi mereka tadi datang hanya untuk mengecek, memastikan seperti apa kondisi, dan ternyata memang belum 100% aman sehingga belum memungkinkan dilakukannya oleh olah TKP pada sore hari ini. Kalau kerusakan bisa Anda lihat di layar kaca Anda, ini kerusakan begitu parah. Tadi disampaikan juga oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, ini kerusakannya parah dari lantai 6 hingga lantai dasar seperti itu Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kalau Anda lihat ini ada dipasangi garis polisi, Imran dan juga pemirsa, ada 2 lapis garis polisi tempat di belakang kami awak media yang mengabarkan kepada Anda, dan juga ada di area setelah pagar ataupun gerbang Gedung Utama Kejaksaan Republik Indonesia. Dan yang hanya boleh masuk ke area tersebut hanyalah petugas-petugas dari Damkar, dan juga tadi yang sempat datang ialah petugas dari Puslap 4 dan juga Inafis Mabes Polri. Nah, kalau kita lihat, kalau saya lihat dari jauh, ini pandangan mata dari jarak jauh, memang cukup banyak material-material sisa kebakaran yang terjadi pada malam tadi 19.10 waktu Indonesia Barat yang jatuh ke area lantai dasar Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, seperti kayu, seperti besi, dan juga kawat-kawat yang masih banyak sekali berserakan ini di dalam. Kalau di luar area atau di sekitar jalan ini kami pantau kondisinya cukup bersih, tidak ada material-material sisa kebakaran yang terjadi pada malam tadi. Dan untuk saat ini kami pantau memang pembersihan belum dilakukan karena fokus hingga sore hari ini ialah pemadaman ataupun pendinginan, pembasahan untuk memastikan benar-benar titik api ini tidak ada lagi. Dan proses olah TKP rencananya akan dilakukan besok, ini bisa dilakukan. Kami juga belum konfirmasi jam berapa, namun pihak kepolisian menginginkan bahwa kondisi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini sudah benar-benar aman. Nah, jika sudah aman, barulah olah TKP untuk mengetahui nanti seperti apa penyebab pasti. Walaupun memang olah TKP, Imran, belum sempat dilakukan atau belum memungkinkan dilakukan pada sore hari ini. Tadi pihak kepolisian ataupun Puslap 4, Inafi ini sempat membawa CCTV. Kami juga belum bisa mengonfirmasi berapa jumlahnya, karena saat ditanya berapa jumlahnya, pihak kepolisian belum mengonfirmasi, mengatakan bahwa ada CCTV dan belum dilihat ataupun diperhatikan seperti apa rekaman yang ada di dalam CCTV tersebut. Selain juga tadi membawa sejumlah CCTV, pihak kepolisian mengatakan nantinya untuk mendukung proses olah TKP, hasil olah TKP untuk mengetahui apa penyebab pasti dari kebakaran ini, pihak polisian dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jakarta Selatan telah membawa sejumlah orang. Tadi kami kutip ada 15 orang yang saat ini telah diperiksa, ada yang diperiksa di Dirkrimum Polda Metro Jaya dan juga ada yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah orang yang telah diperiksa ini merupakan Pamdal di
Kejagung RI, Kejagung Republik Indonesia, yaitu pengamanan dalam area gedung atau area perkantoran ini, dan juga ada petugas yang bekerja di area Kejagung Republik Indonesia, serta juga ada pihak-pihak internal yang dibawa, dan nantinya keterangannya ini akan dicocokkan dengan hasil olah TKP yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan juga Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, selain itu informasi lain tadi kami sempat kutip juga dari pernyataan Dirkrimum Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Tubagus Ade Hidayat, bahwa untuk tahanan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia semuanya kondisinya aman. Ini ada 25 jumlahnya telah berhasil dievakuasi dan juga dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk pantauan kami di sekitar area Kejagung Republik Indonesia sendiri, memang Jalan Sultan Hasanuddin ini masih ditutup, Imran dan juga pemirsa, untuk kebutuhan proses pendinginan dan juga penanganan kebakaran, sehingga masih ditutup. Begitu pula dengan Transjakarta, yaitu koridor Blok M Kota saat ini masih dialihkan. Namun untuk MRT sendiri, karena memang jalurnya ada di atas, ini masih bisa beroperasi. Nah, untuk jalur seberang, ini arah sebaliknya, kami pantau ini sudah mulai dibuka. Ada beberapa kendaraan yang melintas, ada mobil juga, tadi ada motor yang melintas. Namun untuk jalan yang terletak persis di depan gedung utama Kejagung RI ini masih ditutup hingga saat ini. Tadi kami sempat tanyakan kepada pihak polisian, penutupan ini sampai kapan akan diberlakukan. Tadi pihak polisian mengatakan sampai proses olah TKP ini selesai dilakukan ataupun kebutuhan penyidikan selesai dilakukan, barulah nantinya jalan di depan gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini akan buka kembali. Selain itu yang dapat kami informasikan dari sekitar lokasi kebakaran ataupun gedung utama Kejagung Republik Indonesia ini, selain ada petugas dari pihak polisian, pemadam kebakaran, dan juga kami awak media, Imran, banyak juga masyarakat yang datang ke sini beramai-ramai, duduk di belakang garis polisi untuk melihat kebakaran, dahsyatnya sisa-sisa kebakaran yang terjadi di gedung utama Kejagung Republik Indonesia. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, Imran, dari depan gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kita kembalikan pada Anda terlebih dahulu. Terima kasih Rizky Darmansyah mengabarkan kondisi terkini di kantor Kejagung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tadi juga disampaikan oleh Rizky Darmansyah bahwa saat ini masih dalam tahap pendinginan untuk menunggu nanti juga olah TKP yang akan digelar oleh pihak kepolisian untuk mengetahui penyebab kebakaran di gedung utama kantor Kejaksaan Agung. Pemirsa, kebakaran menghanguskan gedung utama Kejaksaan Agung RI. Baru pagi tadi api baru bisa dikuasai petugas. Setelah proses pendinginan, kepolisian dan Inafis Polda Metro Jaya akan melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab kebakaran. Sejumlah saksi pun akan dimintai keterangan. Untuk mendalami kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung, polisi saat ini tengah mengumpulkan rekaman CCTV yang dapat memberikan titik terang asal muasal api. Ratusan aparat kepolisian pun diturunkan untuk mengamankan lokasi kebakaran. Ya, sampai saat ini masih dilakukan proses pendinginan di gedung utama kantor Kejaksaan Agung yang terbakar malam tadi. Sudah ada beberapa orang yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Ada 15 orang tadi yang disampaikan oleh rekan kami Rizky Darmansyah yang berada di lokasi yang sudah diperiksa. Ini terdiri dari PAMDAL atau pengamanan dalam dari kantor Kejaksaan Agung dan juga beberapa saksi yang ada di sekitar lokasi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Selain CCTV yang dikumpulkan juga oleh pihak kepolisian untuk mendalami penyebab kebakaran. Sementara tahanan juga sudah dievakuasi, ada 25 orang tahanan yang kemudian sudah dipindahkan ke rutan cabang di Jakarta Selatan.
Lalu jalur di depan kantor Kejaksaan Agung juga saat ini masih ditutup, jadi Anda warga yang akan mengarah ke sana atau melintas di sekitar kawasan Kebayoran Baru di depan kantor Kejaksaan Agung, Anda harus lebih memperhatikan jalur agar Anda tidak terganggu dengan adanya proses pendinginan dari pihak pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta. Pemirsa, Breaking News kami tutup sampai di sini. Saya Imran Tajudin pamit, selamat sore dan sampai jumpa.